ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Penyusuplah bahasanya Muhammad Dendi ya. Dan bagus sekali tadi, aku tendensius sekali pertanyaannya Mbah Jenggot sesepuh tadi ya. Kenapa kalau memang ilmu kenapa nggak disebarluaskan? Bahkan kata-kata beliau ketika saya tanya kepada imam-imamnya nggak jelas, imam kelompok masih imam kelompok maupun imam daerah. Mbah aku mau separuh urung sempat kok. Kan lucu. Sebagai standar apakah dia Islam atau tidak menurut versi Islam Jamaah, tapi aturan itu tidak bisa diperlakukan, tidak bisa di-share dengan lapang dada, tidak bisa disebarluaskan. Namun وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat. Hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, kita tanggapi perselisihan ulama-ulama sepuh. Saya katakan ulama sepuh karena orang yang katanya menjumpai Mbah Nur Hasan, pendiri Islam Jamaah itu, yang pernah ngaji, entah backgroundnya apa petani, apa pedagang, apa PNS dan lain sebagainya, semua dimasukkan kategori ulama sepuh. Termasuk tadi Mbah Jenggot sama Mbah Tojin, entah siapa nama aslinya, Mbah Jenggot apa siapa. Tadi Mbah Tojin manggilnya Mbah Jenggot gitu. Perselisihan antara yaitu 30 poin. Ini kita sangat lucu sekali mendengar percakapan dua sosok ulama sepuh Islam Jamaah. Ini sangat lucu. Kenapa? Karena sudah muncul di halayak umum tentang peraturan 30 poin sebagai batasan pembeda al-farqu bainal Islam Jamaah wal orang-orang yang dimurtadkan. Pembeda antara orang Islam Jamaah dengan orang yang dimurtadkan itu di dalam 30 poin, sehingga 30 poin ini sebagai tolok ukur. Tolok ukur apakah ini masih jamaah atau tidak. Bahkan di nomor 30 kalau nggak salah adalah dikatakan bahwasannya siapa saja yang terindikasi dalam nomor 30 loh, kalau nggak salah ya. Salah satu di antara 30 atau 29 poin yang di atasnya, maka supaya diberhentikan dapukannya, supaya diistirahatkan. Kan bahasanya seperti itu, insya Allah kalau saya nggak lupa loh ya. Bagaimana tidak kita katakan lucu, sekelas ulama sepuh yang diagung-agungkan, dia tidak tahu lahirnya 30 poin. Berarti 30 poin ini sudah 2 tahun yang lalu.
Wis 3 tahun yang lalu bahkan sudah diacak-acak oleh di media sosial, diacak-acak. Nah, karu-karuan artinya sudah diumbar. Wis diumbar ke sana kemari, dita'dil baik secara dalail, pakai dalil maupun secara akal sehat, akal waras dan akal selamat. Kan lucu. Ya. Secara akal sehat, akal waras, akal selamat sudah dita'dil, diluruskan. Tetapi ulama sepuh ini baru nyadar. Kenapa kalau ini ilmu gak disebarluaskan? Kenapa kalau ini ada sebuah keilmuan kok gak disebarluaskan? Ya betul, awal-awalnya itu 30 poin itu memang sangat-sangat rahasia. Di antara imam daerah aja yang boleh pegang itu imam daerah saja. Bahkan teringat katanya Bung Lon setelah dibaca langsung dibakar. Dan cara penyampaiannya penggabungan beberapa kelompok, tidak satu kelompok, 4 kelompok, 3 kelompok digabung, disampaikan, dibakar. Padahal sudah bocor, kita sudah acak-acak itu. WDW ngacak-ngacak 30 poin itu ya. Sudah dita'dil secara dalail oleh Syekh Khalil Bustami, secara logika juga pernah disampaikan secara panjang lebar di mana podcastnya Ustadz Rifki Ja'far Tholib. Ustadz Rifki ya, di Kediri sana ya. Sudah diungkap, diulas 3 podcast atau 2 podcast tuh panjang lebar. Ulama sepuh baru bangun tidur dia, baru ngerti. Bahkan dia mengatakan, peringatkan kepada Bapak Imam. Wis ganas ya. Peringatkan kepada Bapak Imam, kalau memang ilmu kenapa disimpan? Nah, terus akhirnya muncul suudon. Kalau nggak berani ditampakkan, jangan-jangannya membuat JRK. Seru gitu. Semakin peperangan Brontoyudo antara orang-orang pusat ini sangat seru ini ya. Antara orang pusat sudah saling curiga-mencurigai ini ya. Wah, ngeri ya. Ngeri-ngeri sedap ini ya. La haula wala quwwata illa billah. Keras ini ya. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, ini kalau didengar Islam jamaah sebuah tontonan yang tidak perlu jadi tuntunan. Lagian kalau kita sih tahu sih alasan yang fundamental kenapa nggak disiarkan, karena 30 poin itu semuanya lemah. Semuanya titik poinnya adalah untuk memperkuat golongan, tidak ada yang ilmiah, sehingga mudah sekali dibantah, sehingga mudah sekali diluruskan. Bahkan sekelas orang awam yang tidak mubalik saja insya Allah bisa. Sehingga kalau disiarkan, disampaikan secara umum, ditangkap oleh para jamaah-jamaah, itu menjadi guyonan bahasanya. Jadi guyonan, dipermalukan. Bahasa kita ngisini. Ya. Kamasyal muslimin hafidhakumullah ta'ala. Ini saling curiga-mencurigai. Keadaan seperti ini saling mencuriga-mencurigai. Di zaman ini memang rawan. Bagi Islam jamaah itu sangat rawan sekali zaman-zaman ini. Tinggal SP Mbah Tojin aja ini belum ya. Kalau Mbah Tojin seperti ini terus, bisa jadi Mbah Tojin akan kena SP nanti. Dan bisa jadi juga beliau akan terkena, dianggap orang yang merezel. Walaupun justru kalau saya melihat mangkulan asli mangkul praktek pemahaman Islam jamaah itu ya Mbah Tojin ini. Walaupun bulat sih, kalau kita rasakan bulat. Kalau kita dengarkan bulat keterangannya. Tapi saya yakin ya seperti itulah.
Otak atik matuk, kutak gatuk matuk, kutak gatik matuk. Kan ngawur sekali kayak gitu. Ya masyaallah muslimin hafidhakumullah taala. Sudah terlihat, tampak terlihat satu dengan yang lain sudah mulai curiga mencurigai. Satu dengan yang lain sudah mulai, bahkan yang membuat aturan itu sendiri, 30 poin itu sendiri, dia curigai sebagai apa? JRK atau mantan hijrah. Penyusup lah bahasanya. Muhammad Deni ya. Dan bagus sekali tadi, aduh, tendensius sekali pertanyaannya Mbah Jenggot sesepuh tadi ya. Kenapa? Kalau memang ilmu, kenapa nggak disebarluaskan? Bahkan kata-kata beliau ketika saya tanya kepada imam-imamnya nggak jelas, imam kelompok, masih imam kelompok maupun imam daerah. Mbah, aku mau cos separuh rung sempat kok. Kan lucu. Sebagai standar apakah dia Islam atau tidak menurut versi Islam Jamaah, tapi aturan itu tidak bisa diperlakukan, tidak bisa di-share dengan apa lapang dada, tidak bisa disebarluaskan, namun hanya lesan saja. Adalah batasan ingatan orang bagaimana? 30 poin. 30 poin, wah, waktu kejar-kejar 30 poin itu saya ketawa aja. Kenapa? Karena seakan-akan ekstrim itu. Ekstrim, dijaga. Pas penyampaian seperti itu dijaga, senkomnya dijaga di masjid. Siapa jadi dijaga, saya lewat tuh. Ini mesti penyampaian 30 poin ini dibuat semenakutkan mungkin. Wah, aku mau kok medeni, aku mau foto. Yo, aku mau itu sumeh. Adre apa di Sume Sumringa Seneng Rahmat Rafiq Latif, sifat-sifat Allah, nama dan sifat Allah ya. Lah kok pas penyampaian 30 poin itu masjid-masjid kan saya banyak masjid-masjid yang lewati, masjid puluhan masjid Islam Jamaah. Dibuat seakan-akan serem, dibuat seakan-akan medeni, ya. Wah, menakutkan, ada senkom-senkomnya itu, waish, mantap. Ini akhirnya yang dipertanyakan, kalau memang benar ngapain disimpan-simpan, kalau memang benar ngapain nggak dibuka, ngapain nggak dibuka. Nah, kalau memang benar ngapain tidak disebarluaskan? Nah, ya, inilah kerapuhan Islam Jamaah akan rapuh karena akidah yang dibangun atas kesesatan, akidah yang dibangun atas sebuah kesesatan, menyesatkan, bukan hanya sesat tapi juga menyesatkan umat. Akidah takfir, mengkafirkan selain golongannya. Ketakutan kalau sampai disebarkan akan ketakutan, konangan akan ketakutan. Dibaca oleh orang banyak ketakutan. Ya, seru ini. Bakalan panjang ini ya, saling curiga mencurigai ini akan panjang ini. Orang Islam buat curiga mencurigai, akidahnya nggak jelas, standarnya bolak-balik, berubah-ubah, standarnya berubah-ubah sehingga ya sering mencurigai. Inti poinnya ini, di zaman-zaman ini ketika melakukan kesalahan sedikit aja sudah pastilah akan tertuduh sebagai JRK, sudah pastilah akan tertuduh sebagai orang-orang akan terpengaruh. Ini medeni, semakin gelap ya. Padahal ini ngisi 3 tempat ini. Ba'da asar ini jam 4 nanti, kemudian jam 6 dan jam setengah 8. Alhamdulillah diberikan kesehatan, mohon doanya ya. Dakwah tetap, dakwah umum tetap, ngaji tetap, dakwah kepada jogam tetap. Gak butuh lama kok.
Kalau warga Islam Jamaah mengatakan nggak punya kerjaan itu Ustadz Ribat, oh kerjaan itu oke. Double sampean di sini ya. Sampai bingung oleh ngatur sampeannya. Ya, itulah masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Kita akan melihat sebuah saling curiga mencurigai. Kita akan melihat respon dari Bapak Imam saat diperingatkan oleh beberapa sesepuh Islam Jamaah. Salam bakal sehat, salam bakal waras, dan salam bakal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.